Heboh! Sebanyak 3 alasan Veda Ega Pratama dijagokan naik podium di Moto3 Spanyol 2026. Veda Ega Pratama dan sang tim, Honda Tim Asia, akan mentas di Moto3 Spanyol 2026 yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol, pada 24-26 April 2026. Meski bukan membela pabrikan besar seperti KTM, Veda Ega Pratama tampil oke di Moto3 2026. Jika tetap menjaga level kemampuannya, rider 17 tahun itu berpotensi finish podium di sirkuit Jerez akhir pekan ini. Trek legendaris yang sudah eksis sejak era 1980-an ini menjadi awal dari rangkaian balapan Eropa yang selalu penuh tekanan dan persaingan ketat. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama kembali menjadi sorotan di Moto3 Spanyol. Rider berusia 17 tahun itu sudah cukup terbiasa dengan atmosfer balapan di Eropa berkat pengalamannya di Red Bull MotoGP Rookies Cup sejak 2024 dan FIM Junior GP World Championship pada musim sebelumnya. Catatan positifnya di Jerez, termasuk finish ketiga pada Rookies Cup 2025, menjadi modal berharga. Berikut 3 alasan Veda Ega Pratama dijagokan naik podium di Moto3 Spanyol 2026. Pertama, performa impresif di Moto3 2026. Meski ini musim debutnya di ajang Grand Prix, rider 17 tahun mampu tampil luar biasa. Ia mengawali musim dengan finish kelima di Moto3 Thailand 2026. Setelah itu, rider asal Gunung Kidul Yogyakarta ini naik podium di Moto3 Brasil 2026. Meski gagal, ia paham melakukan kesalahan yang takkan diulangi di balapan-balapan selanjutnya. Bahkan, sebelum terjatuh di Amerika Serikat, Veda Ega Pratama sedang menempati posisi 5 besar. Pengalaman itu membuat Veda Ega Pratama berpotensi mendapatkan tampil maksimal di Moto3 Spanyol 2026. Kedua, pernah podium di sirkuit Jerez. Usut punya usut, Veda Ega Pratama ternyata pernah finish podium di sirkuit Jerez. Momen itu terjadi di race pertama Red Bull Rookies Cup 2026. Hebatnya, Veda Ega Pratama saat itu start dari posisi 15. Hasil tahun lalu berpotensi diulangi Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026. Ketiga, dukungan pencinta otomotif tanah air. Pencinta otomotif tanah air memberikan dukungan maksimal kepada Veda Ega Pratama. Bahkan ketika naik podium di Brasil, Veda Ega Pratama mendapatkan hadiah mobil oleh salah satu pengusaha asal Indonesia. Dukungan itu berpotensi meningkatkan motivasi Veda Ega Pratama saat turun di Moto3 Spanyol 2026. Jadi, apakah akhir pekan ini akan menjadi momen manis bagi Veda Ega Pratama? Namun, tantangan di Moto3 Spanyol 2026 jelas tidak akan mudah. Para rival yang dihadapi Veda juga memiliki rekam jejak kuat di sirkuit Jerez. Salah satunya adalah Máximo Quiles, pemuncak klasemen sementara Moto3 yang berasal dari Spanyol. Quiles dikenal sangat dominan di Jerez setelah pernah menjadi juara di European Talent Cup dan tampil kompetitif di Rookies Cup. Rekan senegaranya, Alvaro Carpe, juga bukan lawan sembarangan. Ia pernah mencatat kemenangan di Jerez saat turun di Rookies Cup 2024 dan beberapa kali naik podium di ajang junior lainnya. Nama lain seperti Valentin Perone juga memiliki pengalaman kuat di sirkuit ini, termasuk finish 10 besar di Moto3 musim lalu. Sementara itu, Guido Pini, David Almansa, dan Brian Uriarte juga tercatat pernah meraih podium di Jerez saat masih berlaga di level junior. Dari Asia, Hakim Danish juga menjadi salah satu nama yang patut diperhitungkan setelah pernah finish runner-up di Jerez pada ajang European Talent Cup dan Rookies Cup. Tak ketinggalan, pembalap Moto3 berpengalaman Adrian Fernandez yang sudah 4 kali tampil di Jerez di kelas Moto3 juga siap memberikan tekanan tambahan di lintasan. Dengan komposisi pembalap yang sama-sama memiliki pengalaman di sirkuit Jerez, balapan Moto3 2026 Spanyol diprediksi berlangsung ketat sejak awal hingga garis finish. Veda Ega Pratama pun harus tampil sempurna jika ingin membawa pulang hasil terbaik di tengah persaingan para rival yang sudah sangat familiar dengan trek legendaris tersebut. Tantangan teknis sirkuit Jerez. Karakter lintasan yang berbeda. Sirkuit Jerez dikenal sebagai trek yang lebih pendek dibanding kota, tetapi jauh lebih teknikal. Tikungan rapat dan ritme cepat menuntut presisi tinggi dalam pengereman serta akselerasi.
Karakter ini sebenarnya cukup selaras dengan gaya balap agresif Veda. Jika mampu menemukan setelan motor yang tepat, peluang tampil kompetitif terbuka lebar. Pentingnya sesi latihan. Hari pertama, Jumat, akan menjadi momen krusial. Sesi FP1 dan praktis akan menentukan apakah Veda bisa langsung menembus 10 besar. Masuk ke posisi tersebut sangat penting untuk mengamankan tiket langsung ke Q2, sehingga peluang start dari grid depan semakin besar. Kini Veda masih aman bertengger di posisi ke-7 klasemen sementara pembalap Moto3. Torehan 27 poin menjadi modal penting untuk terus mengejar barisan puncak. Veda Ega Pratama bersama Honda Tim Asia tak bisa bersantai, meski race terakhir Moto3 Amerika Serikat 2026 berlangsung akhir Maret 2026. Hal itu berarti jarak antara Moto3 Amerika Serikat dan Moto3 Spanyol hampir 1 bulan. Dalam rentang tersebut, Veda Ega Pratama dan sejumlah rider Honda Tim Asia berlatih di 2 sirkuit berbeda. Selain sirkuit Alcararaz, rider asal Gunung Kidul Yogyakarta ini mengasah skill di sirkuit Aspar. Latihan maksimal yang dijalani di sirkuit Aspar dan Alcararaz dijamin meningkatkan kepercayaan diri Veda Ega Pratama. Jadi, apakah Veda Ega Pratama akan kembali finish 5 besar di Moto3 Spanyol 2026? Jika tidak terjatuh seperti di Amerika Serikat, peluang Veda Ega Pratama finish 5 besar sangat besar. Terbukti di 2 race awal Moto3 2026 ketika Veda Ega Pratama tidak terjatuh, juara Asia Talent Cup 2023 ini selalu finish minimal 5 besar. Veda Ega Pratama finish ke-5 di Thailand dan naik podium di Moto3 Brazil 2026. Moto3 GP Spanyol 2026 bukan sekedar seri lanjutan bagi Veda Ega Pratama. Balapan di Jerez bisa menjadi titik balik setelah kegagalan di Amerika, sekaligus panggung pembuktian bahwa dirinya bukan sekedar rookie biasa, melainkan kandidat kuat penantang di musim ini. Dengan jadwal yang ramah bagi penonton Indonesia, aksi Veda di Jerez patut dinantikan sebagai salah satu momen penting dalam perjalanan karirnya di ajang balap dunia.